Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tingkat kedua secara alami jauh lebih berbahaya daripada yang pertama, tetapi masih tidak menimbulkan ancaman bagi Han Li dan yang lainnya. Setelah memeriksa peta untuk memverifikasi lokasi, mereka melakukan perjalanan ke barat selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Sepanjang jalan, mereka membunuh beberapa setan kelas menengah dan bertemu dengan beberapa kelompok kultivator penegak hukum. Bahkan yang terlemah dari para kultivator ini berada di tahap transformasi dewa, dan bahkan ada beberapa makhluk ras suci di antaranya. Jin Yue adalah sesepuh dari ras Tianpeng, jadi para kultivator penegak hukum ini secara alami mengabulkannya tanpa banyak interogasi. Namun, Jin Yue secara bertahap menjadi semakin gelisah dengan ini. Sangat aneh bahwa mereka telah mengerahkan begitu banyak orang hanya untuk memburu seorang pencuri. Mungkinkah ada beberapa detail tersembunyi yang terlibat dalam masalah ini? Jin Yue telah menjadi penatua ras Tianpeng selama ribuan tahun, jadi dia secara alami jauh lebih cerdas dan sensitif daripada makhluk pada umumnya. Namun, terlepas dari kecurigaannya yang semakin besar, dia tidak menunjukkan emosinya secara lahiriah. Dengan demikian, mereka bertiga menemukan pintu masuk ke tingkat ketiga dengan cukup mudah, tersembunyi di bawah sungai bawah tanah. Setelah hanyut mengikuti aliran air selama beberapa jam, trio Han Li tiba di tingkat ketiga jurang bumi. 3 hari kemudian, trio Han Li sedang terbang di atas dataran tandus yang dipenuhi bebatuan, ketika tiba-tiba, mereka merasakan gangguan pada asal dunia Qi di kejauhan. Segera setelah itu, seberkas cahaya perak muncul di langit yang jauh, diikuti oleh dentuman keras yang membuat seluruh bumi bergetar hebat. Ekspresi Han Li dan Jin Yue keduanya berubah drastis saat mereka saling bertukar pandang. Sepertinya ada orang yang berkelahi di sana, rekan Taois Jin. Haruskah kita pergi dan melihat? Han Li bertanya setelah ragu sejenak. Jika ada anggota regu penegak hukum di dekat sini, akan terlihat jelas bagi mereka bahwa kita menyembunyikan sesuatu jika kita tidak pergi dan menyelidiki keributan sebesar itu, kata Jin Yue. Kalau begitu, ayo pergi dan lihat. Han Li tidak ingin mengambil jalan memutar, tetapi dia tahu bahwa Jin Yue benar, jadi dia setuju dengan anggukan cepat. Lei Lan juga tidak keberatan, jadi mereka bertiga mengubah arah dan terbang menuju tempat kilat perak baru saja melintas. Setelah terbang hampir 10.000 kilometer, mereka akhirnya berhenti dan melihat pembantaian di bawah dengan ekspresi berbeda di wajah. Kawah besar dengan radius beberapa ratus kaki telah muncul di tanah di bawah, dan segala sesuatu di sekitar kawah benar-benar hangus. Ada bau samar tanah hangus yang melayang di udara, dan sepertinya ini akibat sambaran petir. Tiba-tiba, Han Li mengangkat tangan sebelum membuat gerakan meraih ke arah titik tertentu di tepi kawah raksasa. Sebuah benda segera terbang keluar dari bawah puing-puing sebelum mendarat di genggamannya. Dia memeriksa barang itu untuk menemukan bahwa itu adalah belati biru yang rusak. Meskipun ada retakan di seluruh permukaannya, itu masih berkilauan dengan cahaya spiritual, menunjukkan bahwa itu adalah harta yang sangat kuat. Sepertinya semua orang menjadi debu oleh sambaran petir itu, dan bahkan harta terikat mereka tidak berhasil bertahan. Sungguh luar biasa bahwa hanya satu sambaran petir yang mampu membunuh sekelompok kultivator transformasi dewa dan tempering spasial. Apa pendapatmu, rekan Taois Han? Jin Yue tiba-tiba bertanya. Bahkan dari jarak ribuan kilometer, kita bisa merasakan betapa ganasnya sambaran petir ini, jadi cukup jelas bahwa pelakunya kemungkinan besar sangat mahir dalam kemampuan petir. Selain itu, aku bisa merasakan aura samar dari belati ini, yang masih belum hilang setelah kematian pemiliknya, jadi korbannya pasti anggota regu penegak hukum, jawab Han Li sambil melemparkan belati ke samping. Jin Yue melambaikan tangan ke udara,
dan beberapa harta rusak lainnya terbang keluar dari bawah tumpukan puing. Setelah memeriksa harta karun, dia mengangguk setuju. Memang, aku bisa merasakan aura dari 3 orang yang baru saja meninggal di sini, dan kemungkinan besar mereka dibunuh oleh pencuri gudang tambang. Jadi orang itu cukup kuat untuk membunuh 3 anggota regu penegak hukum sekaligus. Lei Lan cukup khawatir mendengar ini. Itu tidak terlalu luar biasa. Jika dia tidak memiliki setidaknya kekuatan sebanyak ini, dia tidak akan berani melakukan sesuatu yang kurang ajar. Tidak ada orang lain yang datang selain kita, jadi sepertinya tidak ada anggota lain dari regu penegak hukum di dekatnya. Namun, anggota regu semuanya telah mengembangkan teknik rahasia sensorik. Seseorang pasti akan segera tiba, ayo pergi dari sini sebelum itu, kata Jin Yue. Memang, hanya ada beberapa hari perjalanan tersisa sampai kita mencapai tujuan kita. Semakin cepat kita sampai di sana, semakin cepat kita bisa bernapas lega, Han Li setuju. Lei Lan juga mengangguk dengan sikap kontemplatif. Dengan demikian, mereka bertiga naik ke udara dan terus maju sebagai seberkas cahaya. Hanya setelah lebih dari setengah hari berlalu, selusin lebih seberkas cahaya tiba di kawah raksasa. Pada titik ini, trio Han Li sudah jutaan kilometer jauhnya. 7 hari kemudian, Han Li berada di atas pegunungan hitam bergelombang dengan piringan putih di tangannya. Ada beberapa puluh pedang biru kecil berterbangan di sekelilingnya, dan mereka memotong-motong gerombolan monster iblis mirip gagak raksasa yang datang. Berdiri di samping Han Li adalah Jin Yue, dan dia memegang cermin emas, yang mengeluarkan sambaran petir emas yang mencabik-cabik binatang iblis di dekatnya menjadi berkeping-keping. Adapun Lei Lan, dia membuat segel tangan dengan ekspresi serius di wajahnya, menyulap jaring kecil petir perak yang telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Kadang-kadang, seekor burung iblis menabrak jaring petir, hanya untuk langsung menjadi debu di tengah guntur yang keras. Setelah terbang selama 1 jam lagi, burung-burung iblis hitam itu akhirnya mulai menipiskan kami, dan pada akhirnya, mereka bubar dan terbang pergi setelah beberapa teriakan melengking. Setelah melihat ini mereka melanjutkan perjalanan. Selama sisa perjalanan, Han Li kadang-kadang akan melirik kedis di tangannya, yang dengan jelas membimbingnya menuju lokasi yang benar. Tiba-tiba, suara mendengung terdengar dari piringan, dan cahaya putih mulai berputar di sekitarnya saat diaktifkan dengan sendirinya. Ini tempatnya, Han Li berkata dengan gembira saat dia buru-buru berhenti. Jin Yue dan Lei Lan juga berhenti di sampingnya. Apakah ini benar-benar tempat yang tepat? Ruang di sekitarnya sangat stabil, dan sepertinya tidak ada simpul spasial di sini, kata Jin Yue sambil melihat sekeliling dengan alis berkerut ragu. Yakinlah, rekan Daois Jin, senior itu memberiku koordinat ini, jadi tidak mungkin salah, jawab Han Li sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan mempercayai penilaianmu, rekan Taois Han. Melihat aku membawamu ke sini seperti yang dijanjikan, bukankah sudah saatnya kamu memberiku bagian kedua dari seni kultivasi? Jin Yue bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Yakinlah, rekan Daois Jin, aku tidak akan menarik kata-kataku. Ini adalah bagian kedua dari seni kultivasi, kata Han Li sambil tersenyum ketika dia membalikkan tangan untuk mengungkapkan slip batu giok kuning, yang dia dilemparkan ke Jin Yue dengan jentikan pergelangan tangannya. Mata Jin Yue langsung berbinar saat dia menangkap slip batu giok itu, lalu segera menekannya ke dahinya. Han Li kemudian mengayunkan selongsong ke udara, dan 5 bendera formasi 5 warna terbang keluar dari dalam sebelum berputar di sekelilingnya. Bendera formasi kemudian berubah menjadi pilar cahaya 5 warna yang meletus ke langit. Dia kemudian membuat segel tangan sebelum melemparkan selusin lebih segel mantra secara berurutan, yang semuanya menghilang ke dalam pilar cahaya dalam sekejap. Setelah itu, formasi cahaya 5 warna muncul di tengah pilar cahaya, dan bersinar dengan cahaya spiritual yang terang dan menusuk.
Han Li kemudian mulai melantunkan sesuatu saat satu demi satu batu roh kelas atas terbang keluar dari lengan bajunya, lebih dari 100 batu roh semacam itu telah dilepaskan, dan semuanya menghilang ke dalam formasi cahaya. Setelah itu, dia melemparkan dis di tangannya ke depan, dan itu melayang di depannya saat dia menjentikkan jarinya ke arahnya secara berurutan, sepertinya bekerja untuk mengaktifkannya. Lei Lan mengamati semuanya dalam diam, dan ketika cahaya terang mulai bersinar dari dis, dia menoleh ke Jin Yue dengan sedikit perhatian di matanya. Mata Jin Yue masih tertutup pada saat ini, tetapi jelas ada ekspresi gembira di wajahnya, jadi tampaknya bagian kedua dari seni kultivasi itu asli. Lei Lan secara alami menghela nafas lega saat melihat ini. Tiba-tiba, Han Li menjerit pelan sebelum menunjuk ke dis. Pada titik ini, itu telah berubah menjadi bola cahaya putih, dan perlahan melayang menuju pusat formasi cahaya 5 warna, lalu menyatu menjadi satu dengan formasi di tengah dentuman tumpul. Pada saat ini, Han Li menghentikan apa yang dia lakukan dan menoleh ke Jin Yue. Bagaimana menurutmu, rekan Taoist Jin? Apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak puas? Tidak sama sekali. Ini memang bagian kedua dari seni kultivasi, dan aku harus berterima kasih atas nama seluruh ras kita untuk hadiah yang berharga ini, jawab Jin Yue dengan sangat senang saat dia akhirnya menarik indera spiritualnya dari Sleep Giok. Hehe, tidak perlu berterima kasih padaku, lagi pula ini adalah perdagangan yang saling menguntungkan. Kalau begitu, aku akan pergi, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya sebagai salam perpisahan. Jin Yue membalas hormatnya dengan senyuman, dan berkata, saya berharap yang terbaik untuk Anda, rekan Taoist Han. Hehe, terima kasih atas kata-kata baikmu. Tuan Suci Lei, semoga kamu beruntung untuk segera maju ke ras suci, Han Li terkekeh sambil mengalihkan pandangannya ke Lei Lan. Terima kasih, senior, aku pasti akan bekerja keras, jawab Lei Lan dengan hormat dan ekspresi wajahnya yang agak rumit. Baiklah, sudah waktunya aku pergi. Han Li memberi kedua wanita itu anggukan cepat sebelum melangkah ke formasi cahaya 5 warna, diikuti dengan ledakan nyanyian yang segera terdengar. Semburan gemuruh yang keras kemudian tiba-tiba meletus dari formasi cahaya, dan rune perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam hiruk-pikuk. Bola cahaya putih di tengah formasi juga membengkak beberapa kali lipat dari ukuran aslinya, memenuhi hampir seluruh formasi cahaya. Seluruh formasi mulai berkedip dengan rune perak dan cahaya putih, dan bintik-bintik cahaya bintang berkelebat di dalamnya untuk membentuk galaksi yang bercahaya. Cukup jelas bahwa formasi telah diaktifkan hingga batas kekuatannya. Tatapan serius muncul di wajah Jin Yue setelah melihat ini, tetapi di saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berteriak, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Begitu suaranya menghilang, dia mengulurkan tangan dari lengan bajunya sebelum membuat gerakan meraih, dan ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar meletus. Kekuatan tak terlihat menyatu menuju apa yang tampaknya tidak lebih dari udara tipis, tetapi bola petir perak tiba-tiba meledak di sana, dan seekor ular perak melesat keluar dari dalam petir sebelum menerkam ke arah formasi cahaya. Ular perak itu sangat cepat dan benar-benar kebal terhadap pengaruh kekuatan luar biasa yang diberikan padanya. Jin Yue sedikit goyah saat melihat ini, dan sebelum dia memiliki kesempatan untuk bereaksi, ular perak itu telah terjun lebih dulu ke dalam formasi cahaya. Hampir pada saat yang sama, teriakan menusuk yang tajam terdengar dari dalam formasi cahaya besar, diikuti oleh pilar cahaya putih yang meletus. Pilar cahaya merobek ruang lebih dari 10.000 kaki dalam sekejap, lalu menghilang ke dalam lubang hitam yang muncul dari udara tipis. Lei Lan memandang dengan terperangah, dan hanya setelah beberapa saat dia kembali sadar. Siapa itu, Tetua Agung? Sepertinya mereka telah diteleportasi bersama senior Han. Aku tidak tahu,
Tetapi orang itu menggunakan seni kultivasi kilat yang sangat luar biasa yang memungkinkan mereka untuk mengabaikan kekuatanku. Dia kemungkinan besar adalah pencuri yang sedang diburu regu penegak hukum, jawab Jin Yue dengan ekspresi gelap. Apakah senior Han akan berada dalam bahaya? Lei Lan menarik napas tajam setelah mendengar ini. Yakinlah, kekuatan rekan Daois Han kemungkinan besar tidak kalah dengan milikku, bahkan pencuri itu tidak akan bisa mengalahkan rekan Daois Han dalam pertempuran. Namun, dia bersembunyi di dekatnya menunjukkan bahwa dia kemungkinan besar telah mengikuti sejak kami mengunjungi kawah raksasa itu beberapa hari yang lalu. Baik rekan Daois Han maupun saya tidak dapat merasakannya, jadi dia pasti memiliki kemampuan penyembunyian yang luar biasa, tidak heran bahkan setelah mengerahkan begitu banyak orang, regu penegak hukum masih tidak dapat untuk memburunya. Namun, suara Jin Yue tiba-tiba menghilang saat ekspresi bingung muncul di wajahnya. Apa itu? Lei Lan bertanya. Aura pria itu agak aneh, sepertinya telah bercampur dengan aura buas yang mirip dengan Lightning Cloud Falcon dari dunia purba, tapi itu tidak persis sama, Jin Yue menjelaskan dengan ragu-ragu. Aura buas, mungkinkah itu milik monster roh yang dia miliki? Lei Lan bertanya. Kurasa tidak, aura itu benar-benar terintegrasi dengan auranya, dan mereka tampak lebih seperti bagian penyusun dari keseluruhan daripada dua entitas yang terpisah. Bagaimanapun, kita telah mencapai tujuan kita, jadi mari kita tinggalkan tempat ini. Kami datang ke sini dengan kedok bahwa Anda akan berkultivasi di daerah glasial yang sangat buruk, jadi kami harus pergi ke sana untuk menghindari kecurigaan. Formasi teleportasi itu menciptakan keributan yang cukup besar barusan, jadi kemungkinan besar akan ada orang segera tiba di tempat ini, kata Jin Yue. Kamu benar, Grand Elder, Lei Lan setuju. Dengan demikian, Jin Yue mengayunkan selongsong ke udara untuk melepaskan semburan cahaya yang menyebarkan fluktuasi sisa yang ditinggalkan oleh formasi cahaya, lalu terbang dengan Lei Lan sebagai dua garis cahaya. Di tempat lain, di dalam ruang yang dipenuhi kabut putih keruh, Han Li berdiri di udara, menatap pria yang menerobos masuk ke formasi teleportasi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Aku tidak mengira akan bertemu denganmu lagi, apalagi dalam keadaan seperti ini. Kurasa kamu pasti orang yang mencuri dari gudang tambang, kata Han Li. Sesaat sebelum dia diteleportasi, dia telah menemukan bahwa orang lain telah menerobos masuk ke dalam formasi, tetapi teleportasi telah dimulai pada saat itu, jadi dia hanya bisa membiarkan orang itu diteleportasi ke sungai neraka bersamanya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini adalah seseorang yang dia kenali. Oh, dari suaranya, kamu sepertinya tahu siapa aku. Berdiri beberapa ratus kaki dari Han Li adalah seorang pria parubaya kurus dengan jubah biru panjang. Dia mengenakan senyum tipis di wajahnya, dan cukup tenang dan terkumpul. Bagaimana binatang petir milikmu berkembang, rekan Daois Yu? Aku yakin itu pasti memainkan peran besar dalam perkembanganmu ke ras suci, kata Han Li saat senyum dingin muncul di wajahnya. Ekspresi tenang pria itu langsung bingung setelah mendengar penyebutan istilah Lightning Beast, dan dia berteriak, "Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tentang Lightning Beast?" Pada saat yang sama, aura tahap integrasi tubuh awalnya yang menakutkan dilepaskan ke arah Han Li tanpa reservasi apapun. Pria ini tidak lain adalah penjaga toko dengan nama belakang Yu yang terakhir kali ditemui Han Li di kota suci ras Tianpeng. Pada saat itu, penjaga toko telah menjanjikan Han Li sebuah Azure Shifting Fruit sebagai imbalan atas jasanya untuk membantunya menjinakkan binatang petir tertentu. Dua kultivator tempering spasial lainnya juga telah direkrut untuk tugas tersebut, tetapi pada akhirnya, setelah mereka berhasil membantu penjaga toko menjinakkan binatang petir, dia telah menyerang dan mencoba membunuh mereka. Hanya setelah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, Han Li berhasil selamat dari cobaan itu,
dan penjaga toko dengan enggan memberinya inti buah pergeseran biru sebelum berpisah. Pada saat itu, dia sudah menyadari bahwa ini adalah sosok yang sangat misterius yang jelas bukan makhluk Tian Peng biasa. Dia telah maju ke ras suci awal setelah hanya beberapa ratus tahun semakin membenarkan kecurigaan Han Li terhadapnya. Namun, Han Li sekarang jauh lebih kuat daripada di masa lalu, dan meskipun dia telah membatasi auranya sendiri ke tahap tempering spasial tengah, itu masih sama sekali tidak sebanding dengan basis kultivasi masa lalunya. Selain itu, dia juga mengubah penampilannya, jadi tidak heran jika penjaga toko tidak dapat mengenalinya. Di hadapan tekanan spiritual yang mencengangkan yang dilepaskan pria itu, ekspresi Han Li tetap tenang, dan di saat berikutnya, dia juga melepaskan ledakan tekanan spiritual yang seharusnya hanya dimiliki oleh makhluk ras suci. Ledakan yang menggema terdengar saat dua semburan tekanan spiritual berbenturan, lalu meniadakan satu sama lain, menunjukkan bahwa keduanya berimbang. Kamu juga ras suci awal. Hati penjaga toko Yu langsung tersentak saat melihat ini. Dia telah mengikuti trio Han Li dari jauh, dan setelah melihat bahwa Han Li memiliki cara untuk meninggalkan jurang bumi, dia menerobos masuk ke formasi teleportasi Han Li tanpa ragu-ragu. Dia mengira Han Li hanya berada di tahap tempering spasial, jadi dia tidak terlalu mewaspadainya. Jika dia mengetahui basis kultivasi Han Li yang sebenarnya sebelumnya, dia mungkin tidak mengikuti rencana awalnya. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini, dan di saat berikutnya, tekanan spiritual yang dilepaskannya menjadi lebih kuat. Kamu makhluk ras pertengahan suci. Siapa kamu? Tidak mungkin aku tidak mengenali makhluk ras pertengahan suci dari ras roh terbang. Penjaga toko Yu berseru. Namun, yang agak mengejutkan adalah dia masih tampak cukup tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Siapa saya tidak penting. Anda pasti telah menjarah banyak biji berharga dari gudang tambang, kan? Saya tidak akan meminta sesuatu yang berlebihan, serahkan semua biji yang Anda curi, dan saya akan membiarkanmu bebas. Itu akan bertindak sebagai pembayaranmu untuk menumpang dalam formasi teleportasiku, jawab Han Li, tidak menunjukkan niat untuk mengungkapkan identitasnya sendiri. Begitu, jadi kamu menginginkan bahan yang aku ambil dari gudang. Memang, aku hanya bisa melarikan diri dari jurang bumi menggunakan formasi teleportasimu, jadi sudah sewajarnya aku mengeluarkan sejumlah pembayaran untukmu. Alih-alih marah dengan tuntutan Han Li, penjaga toko Yu hanya terkekeh sebelum membalik tangan untuk memperlihatkan gelang penyimpanan biru, lalu melemparkannya ke Han Li dengan jentikan pergelangan tangannya. Han Li sedikit goyah saat melihat ini, tetapi sebuah pikiran kemudian segera terlintas di benaknya, dan tatapan dingin muncul di matanya saat melihat gelang yang mendekat. Dia mengayunkan selongsong ke udara, dan cahaya keemasan bersinar saat gelang itu diiris menjadi dua. Alih-alih ada yang jatuh dari gelangnya, petir yang keras meletus, dan itu berubah menjadi jaring petir biru yang turun ke arahnya. Namun, Han Li tampaknya telah mengantisipasi hal ini sebelumnya. Dia tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan petir terdengar, diikuti oleh jaring petir perak juga meletus dari belakangnya. Kedua jaring petir berbenturan, dan kilat perak berubah menjadi formasi petir yang aneh. Jaring petir biru tersedot ke dalam formasi petir dalam sekejap, dan tidak dapat melepaskan kekuatannya. Hati penjaga toko Yu tersentak saat melihat ini, sementara Han Li hanya menuding formasi petir, dan itu menghilang mengikuti petir yang keras. Aku bisa memaafkanmu sekali ini saja. Ini kesempatan kedua, serahkan bijinya, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, hehe. Han Li terkekeh dingin saat niat membunuh melintas di matanya. Penjaga toko Yu ini telah mencoba membunuhnya beberapa ratus tahun yang lalu, dan jika bukan karena Han Li lebih kuat dari yang dia duga, dia kemungkinan besar akan mencoba membunuh Han Li di sini juga. Karena itu, Han Li secara alami tidak akan menunjukkan kebaikan padanya. Nyatanya,
dia sudah melepaskannya dengan memberinya kebebasan sebagai ganti biji yang telah dia curi. Tentu saja, jika dia tidak mau menurut, maka Han Li pasti tidak keberatan mengakhiri hidupnya. Kemampuan pria itu untuk tetap tenang dalam situasi ini menunjukkan bahwa dia memiliki beberapa kartu truf di lengan bajunya, tetapi dengan kekuatan Han Li saat ini, dia secara alami tidak akan takut padanya. Sepertinya kamu mengenalku dengan cukup baik. Kalau begitu, setelah beberapa perenungan, penjaga toko Yu berpura-pura dengan ekspresi pasrah dan sepertinya akan menyerah, tetapi tepat pada saat ini, selusin jarum tipis transparan tiba-tiba muncul di belakang Han Li. Jarum-jarum ini kemudian melesat ke arah Han Li sebagai benang perak, dan pada saat yang sama, petir yang keras meletus di atasnya. Bola petir muncul dari udara tipis, terdiri dari 3 warna, yaitu emas, perak, dan biru. Di dalam petir itu ada binatang setengah manusia setengah burung, dan ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan 3 sambaran petir sekaligus.